Cek. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu sehat semuanya? Sudah makan? Ada yang belum? Yang sedang saum. Saum apa? Saum Daud ya. Manya salah saum Senin sok aneh atuh. Saum naon? Saum Senin. Iya naon? Salasa. Ya. Mungkin saja saum Daud ya. Ya ibu, bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, insya Allah kalau Allah memberikan umur, kesehatan, amin ya. Beberapa hari lagi, paling tidak sekitar 8 harian, kita akan memasuki bulan yang penuh keberkahan. Nabi SAW mengingatkan kalau kita berada di bulan Sya'ban, seperti sekarang Sya'ban ini, di antara doanya, ya Allah sehatkan saya, beri saya umur, kesempatan untuk bisa memasuki bulan yang penuh keberkahan. Jadi kudu berdoa, beri saya kesehatan. Kenapa? Karena tentu saja untuk bisa menjalani Ramadan dengan bagus, kitanya kudu sehat, umurnya juga kudu sampai. Kalau kita sudah niat mau saum ya, minta sama Allah sehat, ternyata kita ini meninggal waktu kita nggak nyampe, maka pahala Ramadan itu sudah kita dapatkan. Karena yang hadir di sini kan mudah-mudahan nyampe semuanya ke bulan Ramadan. Tapi kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita besok. Maaf ini teh kalau bayi mah ya teh hare benten ya. Jadi saya teh jadi cerita apa tadi teh Bu? Kita menginginkan umur kita sampai di bulan Roma, tapi andaikan Allah menakdirkan umur kita nggak nyampe karena kita sudah nawaitu, sudah niat, maka insya Allah Allah akan menghantarkan pahala kita itu ke Ramadan walaupun umur kita nggak nyampe. Ini persis seperti berhaji. maaf kayak itulah itu. Yes, air putih aja. Jeruk mah bisa atur. Iya, Pak. Ya, saya teh sampai apa tadi cerita Bu? Mirip seperti orang berhaji. Sekarang ini kan haji nunggu 15 tahun. Ibu Yuswa 65 tahun. Bu, ada yang ini, ibu mah teh kudu daftar lah. Umur udah 65. Nunggu nage 15 tahun. Saya bilang, tekengin gitu, daftar. Sekiranya ibu umurnya nggak nyampe, ibu dapat pahala hajinya. Gitu. Dapat pahala hajinya. Jadi biasakan kita ini dalam hidup selalu berniat baik. Ibu masuk masjid teh karpet nanti meniges ancu, udah rusak. Hati ibu mengatakan, mun ada rezeki mah ya karpet teh digentos. Dalam hati niat kalau ada uang. Ternyata ibu sampai meninggal, ibu nggak ada uang untuk mengganti karpet masjid itu. Tak ibu teh sudah dapat pahala dari niatnya itu. Jadi kita itu dalam hidup harus selalu punya niat yang baik gitu. Suami mau pulang dari kantor, niatkan, mau senyum, mau nanya ayah mau makan apa mau bobo apa mau minum, niatkan. Pas datang teh suami pika keheuleuh, ibu harus kumaha
Jadi kuniat. Nah, jadi saya lagi cerita innamal a'malu binniyat. Betapa niat seseorang itu untuk kebaikan harus bagus. Oke. Ibu, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Itu hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bersabda bahwa siapa yang saum tetapi dia tidak meninggalkan perbuatan kotor, jadi saum tapi tidak meninggalkan perbuatan kotor, malam yada qaula zur wal amalabih, siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor. Bu, yang dimaksud perkataan kotor tuh dusta, fitnah, gosip, ngahina, sombong, itu kan qaula zur, omongan kotor. Ibu putra sabaraha dua, nu hiji mah jantan dokter, nu hiji mah insinyur. Ibu meni hebat, alhamdulillah ieu teh karunia Allah. Ucapan syukur apa ucapan sombong? Syukur. Ibu putra sabaraha dua, nu hiji dokter, nu hiji insinyur. Ibu meni hebat putrana meni jararanten kitu. Nya heueuh, inungna atuh. Tete namanya qaula zur. Qaula zur itu omongan yang mengandung kesombongan, omongan yang mengandung dusta, fitnah, gosip, ya. Siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan omongan kotor, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh dengan dia menahan dahaga dan laparnya. Berarti saum yang kita lakukan itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Lisan kita kudu dijaga, pikiran kita kudu dijaga, hati kita kudu dijaga. Terutama banyak orang yang keseleo, banyak orang yang terjerumus dengan lisan. Atuh di dia ge tadi aya pas duduk teh, aya ibu-ibu datang. Tingali si ibu yang kakara datangnya kerudungnya hordeng anak urang. Jadi dianggap kerudungnya teh hordeng. Ngomongkeun batur teh. Iya, tamu nu sabelahna eta mah taplak meja. Gitu. Jadi di tempat ibadah seperti ini pun kadang-kadang dosa dan maksiat itu ada. Gitu. Nah, itu dari mana? Lisan. Makanya kata Nabi, di antara anggota tubuh kita yang paling banyak memasukkan neraka adalah lisan. Lisan. Mohon maaf Bu, bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, kata Nabi, uridu alayya, ditampakkan kepadaku penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah perempuan itu ibadahnya lebih rajin? Emang perempuan mah bapak-bapak lebih rajin? Sok tahajudna tinggali istri bapak lebih rajin. Komo saum Senin Kemis mah. Duha komo. Kata para sahabat, bukankah perempuan itu banyak ahli ibadah? Kata Rasul, mereka masuk neraka bukan karena yakfurnal asyiro, mereka bukan kufur kepada Allah dan Rasul, tapi yakfurnal asyiro, mengkufuri kebaikan suami dengan omongannya. Jadi saya lagi cerita nih, saum itu kita harus jaga lisan, karena diantara yang banyak memasukkan neraka juga lisan. Contoh, suami ibu bilang, mah iya gaji sasih iya ya 4 juta, ibu harus bilang apa? Alhamdulillah, jazakumullah, ya, kan ayah sakit kalah kainit subuh balik petik ya anak 7 mau cukup atau ayah? Berarti suami terluka dengan apa? Kata-kata. Harusnya mah ayah jazakumullah, mudah-mudahan berkah, cekap moal mah jika nama moal sih, tapi biasa orang cekap ke hanya anak 7 4 juta tuh, nu hiji kuliah, nu hiji SMA, nu hiji SMP, ya dah per 3 tahun lahir budak hiji, belum kontrakan rumah, belum pulsa teh wajib ya.
Aya nu nepikeun ka abdi mah wias teu tuang we asal gaduh pulsa. Bapak Ibu, nah jadi yang ingin saya ceritakan kata Rasulullah, malam yada qaulazur, siapa yang tidak meninggalkan omongan yang kotor. Omongan kotor teh fitnah, gosip, dusta, sombong, menghinakan orang, ya. Siapa yang puasa tapi tetap itu dilakukan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba. Allah tidak butuh dengan usaha dia menahan lapar dan dahaga. Maksudnya orang itu hanya menggugurkan kewajiban saum tetapi tidak mendapatkan keutamaan dari saum itu sendiri. Nah ibu bapak, saya tadi katakan siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan ucapan kotor. Apa ucapan kotor teh? Fitnah, gosip, bohong. Bu, ngomong-ngomong apa bedanya gosip dan fitnah? Jawab atuh kalau kaca dicungan. Apa bedanya fitnah dan gosip? Ibu mah rajin ngajawab kieu. Ya, eta mah ngadoa. Apa bedanya fitnah dan gosip? Kalau gosip itu kata Nabi, dzikruka akhaka fima yakrahu. Kamu membicarakan orang lain dan yang dibicarakan itu nggak suka. Berarti kalau kita membicarakan orang lain dan orang itu suka, misalnya kita ngomongin kebaikannya, gosip bukan? Bu, saya punya tetangganya, aduh jalmena teh bagus, soleh, namanya. Eta jalanmu apa rusak teh ku dia dibenerin, nggak minta sumbangan dari siapa. Eta mah dari mulai pintu gerbang komplek, sakomplek eta mah sama dia, semuanya. Coba kalau orang itu diomongin seperti itu, kira-kira merasa terhina tidak? Tidak. Nah itu mah sanes gosip. Ih saya punya tetangga ya, meninya pisan ka ibu nanti tos sepuhnya sok digegendong, niresep ya. Dan tidak semua orangnya ke orang tua segitunya. Tetangga saya mah segitunya loh bu. Nah saya ngomongin tetangga saya, tapi kebaikannya keburukannya. Gosip bukan. Ari gosip mah kieu eta tetangganya gawe teh bobogohan. Bobogohan. Nganterkeun budak papanggih jeung kepala sekolah dijadikeun kabogoh. Aya tukang kiridit dijadikeun kabogoh. Bu, kalau orang itu dengar kira-kira tersinggung tidak? Gosip bukan? Nah jadi gosip itu kita menceritakan orang lain. Aduh punten bu, tadi pagi nggak separah ini rada parah. Jadi ternyata yang namanya gosip itu menceritakan orang lain dan orang yang diceritakan itu nggak suka. Itu gosip. Ada lagi fitnah. Kalau fitnah itu tidak terjadi pada orang tersebut. Kalau misalnya gini, si Pak Ama mobil nanti ada kiridit wae mana ahli kiridit, kiridit ya. Oh mana tuh, landong batuk kayak hilang. Insya Allah. Cerita apa saya tadi? Cenah Pak Ama mobilnya teh kredit ya mah. Tapi saya nggak suka Anda ngomong saya beli mobil kredit. Saya mah tersep. Tapi memang kredit sih. Gosip bukan? Gosip. Tapi kalau ibu bilang, eta Pak Am teh mobil nanti ada kredit. Padahal mah saya mah nggak pernah beli mobil kredit cash orang. Nggak ada kredit cash. Nah berarti ibu bilang bahwa mobil saya kredit padahal saya cash, berarti itu apa? Bu tong fitnah atau fitnah? Fitnah. Apa bu? Tadi fitnah. Bu, nah saya tunjukkan ibu-ibu di dalam Al-Quran
Ternyata kalau kita menyebutkan fitnah, saya menemukan di dalam Al-Quran fitnah itu disebut beberapa kali. Pertama, di dalam surat Al-Anfal ayat 28, fitnah itu bermakna ujian. Apa Bu? Nah, jadi kalau saya menyebut fitnah, maka fitnah itu di dalam Al-Quran disebut beberapa kali. Pertama di dalam surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta dan anakmu itu bisa jadi ujian. Bu, ujian yang paling berat dalam hidup itu sebenarnya mah anak. Suami ibu ujian bukan? Istri bapak ujian bukan? Ujian. Tapi kalau suami ibu ujian, terus suami ibu meninggal, selesai nggak urusan? Gusti Allah. Ibu punya suami ujian bukan? Terus suami ibu meninggal, selesai nggak ujian ibu? Selesai. Ibu bisa nikah lagi, cari ujian yang lainnya. Ibu bisa nikah lagi. Itu juga kalau ada yang mau. Bener deh. Nah, umur ibu genap 10 tahun, suami ibu meninggal, ibu boleh nikah lagi nggak? Nah, begitu suami ibu meninggal, ujian finish, selesai. Ibu mau nikah deui, berarti ibu cari ujian lainnya. Eta ge mun aya bakar saeur. Sekarang bapak punya istri ujian bukan Pak? Ujian. Istri bapak meninggal, ya. Selesai nggak urusan? Selesai. Bapak silahkan cari ujian lagi, yaitu dengan menikah. Insya Allah seunu daekeun. Iya hari ibu, ya lalaki mah umur 70 ge aya nu daekeun. Asal beunghar. Hari miskin mah rada hese. Asal beunghar. Sok mobilnya keren, rumahnya keren, ya perusahaannya banyak. Nu 30 tahun ge aya nu daekeun. Teu percaya. Saya punya itu alumni haji, alumni umroh, pupus istri nate, si bapak nate 72 tahun, ya, pupus istri nate, WA ke saya, Pak Am dihaturenan linggih, abdi bade syukuran, sugan teh syukuran bumi, Pak Am cenah ceramahnya, saya teh wani ceramah, da sugan teh syukuran rumah, pas kadieu teh dia syukuran pernikahan, urang kudu nganasehatan 72 tahun, kebayang teu, reuas. Tapi saya nggak khawatir, da istri nama 30 tahun, orang mah nganasehatan istri nama, gitu. Tuh jadi terbukti, nu 72 tahun, ge, ari pameget mah tiasa nikah yang 30, ngan memang si bapak itu beunghar pisan, beunghar asli loh. Nah, eta jadi daya tarik nanti lin body mobil sebenarnya. Balik ke yang tadi Bu, ieu mah ari ngobrol ke nu kitu teh sok cenghar. Ari tadi aya nu geus kieu teh. Begitu beunghar cenghar. Jadi Ibu Bapak, jadi menurut surat Al-Anfal ayat 28, ujian itu fitnah itu pertama bermakna ujian. Harta itu bisa jadi ujian, anak itu bisa jadi ujian, dan ujian yang paling berat dalam hidup memang anak. Makanya di dalam Al-Quran anak itu ada 3 kemungkinan. Pertama, al-malu wal banun zinatul hayat. Boleh jadi anak kita itu perhiasan dunia. Tahukah anak yang jadi perhiasan dunia? Anak yang secara duniawi sukses. Ibu gaduh putra, budak teh pinter, selalu ranking, kuliahnya sukses, kerjanya sukses. Nah itu namanya apa? Zinatul hayat, perhiasan dunia, jadi kebanggaan. Yang kedua, boleh jadi anak itu fitnatun, sumber penderitaan. Ada nggak orang tua yang malu dengan kelakuan anak, menderita dengan perbuatan anak? Nah itu namanya fitnatun, anak yang jadi penderitaan. Yang ketiga, anak yang qurrata a'yun, penyejuk hati. Itu yang sering kita mintakan kepada Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74.
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak yang qurrata a'yun tuh anak yang jadi penyejuk hati. Misalnya anak ibu ini teu pinter-pinter banget, ranking nanti selalu sesuai jumlah murid budak teh. Murid 30, ranking 30. Dia pernah masuk 10 besar, muridnya teh 10 orang. Tapi dia teh baru SMA, sholat sok ka masjid, udah nggak usah disuruh lagi, tahajudna rajin, saum Senin Kamisna rajin. Walaupun anak ibu teu pinter, biasa-biasa saja ya, tapi ibu tenang kulantaran eta budak teh soleh. Itu namanya qurrata a'yun. Saya anak, bapak ibu anak, yuk minimal kita ini jadi penyejuk hati bagi orang tua kita. Minimal kita ini qurrata a'yun. Syukur-syukur selain kita ini menyejukkan hati orang tua, syukur-syukur duniawinya juga sukses. Tapi kalaupun duniawi kita tidak sukses, biasa-biasa saja, minimal kita semua soleh. Sebab Bu, kalau kita semua soleh nih, ibu bapak datang ke sini, dapat pahala tidak? Kalau lillah karena Allah dapat pahala. Sebut saja pahalanya 8. Nah, orang tua ibu bapak yang sudah wafat mendapatkan 8. Tanpa pahala ibu bapak dikurangi. Itu yang disebut dengan anak yang jadi qurrata a'yun. Ya. Ibu bapak tadi nilainya 8 karena Anda ikhlas. Orang tua Anda dapat 8. Saya mah mungkin salah pandang pembicara. Anda mah pengen sama wejeng pembicara teh. Nya beda atuh. Oh, ibu pengen salapan, sok ibu salapan, saya 10. Nah, saya dapat 10, orang tua saya dapat 10 tanpa dikurangi amal saya. Makanya Bu, di dalam Al-Quran fitnah itu pertama adalah ujian. Dan ujian yang paling berat mah anak. Jadi kita teh ka anak mah ngadoana kudu hebat. Kudu hebat tuh. Nah, bagi bapak ibu yang dititipi anak adik, itu teh amanah paling besar. Bagi bapak ibu yang tidak dikaruniai anak, berhusnudzon sama Allah, boleh jadi itulah yang terbaik dari Allah. Ada Bu, orang Cianjur datang ke Bandung nemuin saya. Dia cuma bilang gini, Pak Am, saya punya mau bicara 10 menit aja, saya teh dari Cianjur. Saya dengar di radio Pak Am mau umroh. Iya Bu, saya teh titip doakeun pun anak sing soleh. Anak saya teh umurna 30 tahun. Tapi Pak Am gawe teh nonton TV, main gaple, mun aya apa gawe teh minta duit, judi, minta duit, mabok, bahkan kadang-kadang narkoba. Saya teh udah habis puluhan juta Pak Am ngabebaskan anak saya kulantaran ditangkap sama polisi kan gitu. Pak Am doakan, kadang-kadang saya teh suka nyampe titik putus asa begini, ya Allah, tahu gini mas saya teh nggak usah dikasih anak ya Allah gitu. Matak ibu bapak nu teh acan dikasih yang tidak dikasih anak, husnudon sama Allah. Jangan-jangan itu yang terbaik dari Allah. Bapak ibu yang diberi anak, hati-hati loh, itu teh ujian paling berat teh anak. Suami mah ujian bukan, ujian hari berat-berat yang masih bisa diencakeun suami. Tuh udah ibu mah menikasa di talapung, diencakeun Gusti di talapung. Ibu suami kan ujian, hari berat-berat yang ujian mah diencakeun ter talapung, diencakeun. Ya. Bu, ya. Ada istilah bekas suami, ada istilah bekas anak. Eta nu mabuk di sisi jalan saha? Eta bekas suami saya cerai teh karena sok mabuk. Bisa nggak bilang bekas? Eta nu sok mabuk saha teh di pinggir jalan? Eta bekas istri saya. Mantap saya diceraikan ge sok mabuk tak awewe teh. Bisa nggak? Tapi tidak ada istilah eta nu gang eta sok mabuk tak budak ngora teh saha? Eta teh bekas anak saya. Nggak bisa. Jadi anak mah tidak putus dengan cerai. Dan anak itu tidak putus dengan mati. Makanya beban paling berat dalam hidup mah Bu, bagi Anda yang dititipi anak, ya anak. Ujian paling berat-berat kan. So, itu. Kenapa?
Karena Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anakmu itu bisa jadi batu ujian. Begitu. Makanya jadi ibu punten Pak, karena di sini banyak ibu-ibu. Kalau ngomong sama anak teh kudu positif. Karena omongan kita teh doa. Awas hati-hati. Matematika nilainya berapa nak? 5 mah. Sabaraha? 5. Mama baheula 3. Ya, mama teh dulu teh 3, tapi mama belajar. Alhamdulillah jadi 7. Kamu 5. Sok ku mama didoakeun bisa 10, tapi kudu belajar. Sok anak mama mah pinter. Belajar nah. Saya teh tabu. Kudu kitu ari ibu. Ulah ieu mah. Nah, matematika sabaraha nilainya? 5 mah bodoh, 1 3 bapak maneh bodoh. 5 bodoh. Da, bapak kamu ge bodoh. Otak nanti aci unggul da kurupuk wae daharna. Bu, bagus apa jelek? Jadi ibu mah nggak boleh ngomong buruk ke anak. Mama, aku pengen jadi pilot. Pengen jadi pilot? Ku mama didoakan jadi pilot yang hebat, yang pinter. Mudah-mudahan kalau udah jadi pilot bisa membawa jemaah haji ke Makkah. Sok ku mama didoakan. Kudu gitu kalau jadi orang tua. Mama, aku pengen jadi pilot. Pilot naik kursi gesieun kamu mah pilot naon, pilot angkot meureun tuh. Bu, nggak boleh ngomong gitu. Ya nggak boleh. Ya. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini, fitnah itu pertama bermakna apa? Ujian. Dan ujian yang paling berat dalam hidup tuh anak. Jadi omongan kita, lisan kita, perilaku kita kudu memberikan contoh kepada anak-anak kita. Ibu, kalau kita sudah berjuang berusaha ngedidik anak tapi anak tidak soleh, kita terbebas dari hisab. Terbebas. Mirip seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya siapa? Soleh tidak? Tidak soleh. Tapi beliau berjuang tidak? Mendidik. Nabi Nuh terbebas dari hisab. Sabab udah ikhtiar, tapi anaknya nggak soleh. Ibu tahu Nabi Lut? Nabi Lut. Dia tuh nabi, istrinya soleh tidak? Tidak. Nabi Lut ngadidik istrinya tidak? Ngadidik, tapi tidak soleh, terbebas dari hisab. Istrinya Nabi Lut yaitu Ibu Lut. Sahabu? Bu Lut. Saya lupa nama aslinya. Ya, Bu Lut teh soleh. Nabi Nuh punya istri nggak soleh. Istrinya Nabi Nuh saha? Bu Nuh. Nggak soleh. Tapi Nabi Nuh, Nabi Lut tos ikhtiar. Jadi tugas kita apa? Ikhtiar pokoknya nama. Tapi yang ingin saya ingatkan, jangan lupa bahwa fitnah di dalam Al-Quran pertama bermakna ujian. Dan ujian yang paling berat Bu, bukan harta, bukan penyakit, bukan suami, bukan istri, tapi anak. Itu yang tidak boleh dilupakan. Anak tuh. Ya, maka kalau ibu bapak anaknya lurus-lurus saja, baik-baik saja, ya kudu syukur ke Allah. Kena ari kurang pinter mada inun nage bodoh. Nah, jadi tena naon da kumaha turunan merenanya gitu. Yang penting anak teh naon? Bager, tidak bikin masalah, lurus-lurus saja, baik-baik saja. Ku sakitu oge tos alhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Jadi yang namanya fitnah di dalam Al-Quran itu ujian. Surat apa tadi? Al-Anfal ayat 28. Yang kedua, fitnah itu di dalam Al-Quran dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 27. Fitnah itu artinya tipu daya setan. Apa fitnah itu Bu? Di sini dikatakan, ya Bani Adam, hai anak Adam. Siapa anak Adam?
kita Qabil Habil jauh-jauh teh atuh ari ibu. Siapa anak Adam? Qabil Habil. Anak Adam teh kita. Ya Bani Adam, wahai manusia, la yaftinannakumus syaiton, jangan sampai kamu tertipu oleh setan. Kama akhroja abawaikum minal jannah, sebagaimana setan telah menipu daya nenek moyangmu. Siapa nenek moyang kita? Adam dan Hawa. Jadi yang kedua, yang namanya fitnah itu tipu daya setan. Ibu bapak, setan itu suka membisikkan. Pernah nggak ibu bapak pasang alarm, pasang jam tilu, kring jam tilu, ibu teh gugah, terus ayah ide kia 5 menit deui ameh seger. Pernah teh? Eta tipu daya setan. Pernah ya? Kalau saya mah pernah, sering bu. Ada ibu sering apa pernah? Gak usah sok suci, sering apa pernah? Sama, sering juga saya. Kalau saya pasang alarm jam 3 pak, kering, sok kayak iya 5 menit deh ame seger. Eta teh tipu daya. Dah akhirnya mah 5 menit, gugah teh subuh. Ya, itu namanya apa? Tipu daya. Ada juga nih, tadi yang mau pergi ke sini teh ragu. Emang Pak Amna datang gitu? Cek temenan teh, cantang tuh datang. Hoax itu. Hoax. Nah, ayah teman Anda teh ayeuna teh teu datang. Karena tertipu daya setan. Apa katanya? Hoax. Cantang tuh datang. Jadi itu suka ada ide, pikiran yang menipu daya kita. Termasuk tipu daya itu bu, suudon, suami maghrib udah pulang, ini jam 10 can pulang, ditelepon HP na pareum. Tah, boleh jadi hati-hati, ada tipu daya setan. Cek setan teh ujug-ujug ada ide kieu. Kade siah nganterkeun si Ani sekretaris nu anyar kadayeuh kolot. Cek ibu teh. Ujug-ujug ada ide. Iya mah bener sih. Si ayah teh nganterkeun sekretaris nu anyar kadayeuh kolot. Jika nama banjir di bu, begitu suami ibu pulang, kira-kira wajah ibu enak dilihat atau rudet? Langsung suami pulang teh baeud, aduh nu euy nganterkeun, aduh ya, bu, suami ibu teh keur mah capek kala jadi keheul bu, pasea we tah setan teh keprok tuh kan berantem. Teh tipu daya setan. Makanya kalau ada ide-ide yang nggak bener gitu tuh cepet ta'awud bu. Misalnya gini, si ayah kok jam 10 belum pulang, ada ide yang tadi, jangan-jangan nganterkeun si Ani tah ka dayeuh kolot. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya teh sehat, bager, soleh. Jika nama ieu teh diajak meeting ku pimpinanana, ta'awud. Begitu pulang, ayah alhamdulillah ayah pulang, ayah baik-baik aja, sehat. Ayah udah makan belum? Sok makan dulu, karunya jam 10 namanya uwi. Enak nggak wajahnya? Dah Anda terbebas dari tipu daya setan. Munu tadi kia, aduh nu uwi ameng gitu kan. Yang sekarang makan, ayah udah makan belum? Sok atuh istirahat dulu ayah. Nah enak. Jadi kalau ada bisikan setan, cepat ta'awud. Makanya kalau kita marah, itu bisikan setan. Bu, Pak, ta'awud. Ibu kesal sama anak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Tapi kudu mengendalikan diri ulah ya. Kadia sia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan gitu. Auzubillahi kudu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Belajar atuh tong main game terus kan bentar lagi mau ulangan, sok belajar nah. Auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Adieu sih ya. Dia sok aya teh kitu. Jika nama aya beda. Aya beda. Nah, jadi yang pertama yang namanya fitnah itu ujian.
Yang kedua, yang namanya fitnah itu tipu daya setan, ya. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari kebisikan setan yang membisikkan keburukan, kejahatan pada hati manusia. Nah, jadi ibu bapak, ketika muncul pikiran buruk, suudon, cepat ta'awuz, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kata Nabi, apabila setan membisikkan keburukan kepada kamu, maka berlindunglah diri kepada Allah. Ta'awuz, ya. Ta'awuz itu apa? Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi yang pertama, fitnah itu apa, Bu? Ujian, ya. Yang kedua, fitnah itu apa? Tipu daya setan. Saya dan ibu bapak sering merasakan tipu daya itu, ya. Nah, yang paling bahaya itu katanya tipu daya setan yang membisikkan keputusasaan. Bu, ini ada kaitan dengan yang di atas. Tadi yang di atas, fitnah itu kan ujian. Kan ibu tahu kan, bapak tahu, ujian itu ada dua. Kalau menurut surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi ujian itu ada yang menyenangkan, seperti Nabi Sulaiman diuji dengan harta yang berlimpah, dengan ilmu yang banyak, dengan kedudukan yang tinggi. Ujian bukan? Ujian. Tapi boleh jadi diuji seperti Nabi Ayub, dengan penyakit, dengan kemiskinan, diusir dari kampung halamannya kulantaran orang-orang sekitarnya takut ketularan. Ku istrina oke ditinggalkan. Tahu biasanya orang itu, setan itu suka membisikkan tipu daya ketika kita diuji dengan penderitaan. Ada orang yang diuji dengan sakit, sabulan sabar, 2 bulan sabar, 1 tahun sabar, terus 2 tahun teh kadang terucap gini, neng doakan we mama geura cepet mautnya, karunya neng ngurus mama. Tuh bisikan apa? Ibu, kalau orang tua kayak gitu, mama istighfar, ta'awud, mama ta'awuz gitu. Ya, kan sok aya bunuh gitu. Sakit gitu. Mama bagus tuh. Doakan we mama maut gitu. Bu, ada juga istri yang gini, punya suami, dolim teh suami teh. Sabar 1 tahun, 2 tahun, dah 5 tahun teh. Gusti ya Allah, pun lanceuk teh cabut we nyawana atuh. Ini panjang umur jelema nu kitu. Gering cager deh, sing maot we atuh. Karena Bu, menurut Anda itu bisikan putus asa bukan? Nih. Iya. Makanya apa? Yang namanya fitnah itu bisikan setan, tipu daya setan. Pokoknya kalau ada terbersit pikiran-pikiran buruk, segera fasta'in minallahi syaitonir rajim. Ta'awudlah, berlindung dirilah kamu dari bisikan setan yang terkutuk. Nah, itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, fitnah itu artinya kesesatan. Fitnah itu artinya apa, Bu? Kesesatan. Jadi gini, Bu, ada orang yang hidupnya itu lebih memilih kesesatan. Diajak ngaji kalau kang ngobrol, teteh aya pangaosan sok we maneh teh kalau kang ngobrol ya, Linda tangkap pengajian, padahal ke pengajian teh cakep ya gitu. Ada nggak orang yang lebih memilih kesesatan daripada petunjuk? Ada, Bu. Padahal cek urang nanya, daripada di rumah nonton TV ya, biasa gini kan, hari nonton TV pakai baju daster warna kuning gambar stroberi, iya nate soe kancing coklok 2 gini kan gitu. Sekali lagi awing-awingan kagugusur gitu ya, biasa favorit gitu teh, daster favorit. Udah gitu geus karancang, kata suami teh mah atuh ganti daster, enakeun angin bolong aya ASEAN. Bu, ada orang yang daripada ngaji lebih baik nonton. Padahal apa susahnya sih
di masjid aya majelis taklim, datang we ke majelis taklim. Kalah lebih memilih kesesatan. Nah, jadi yang namanya fitnah itu adalah kesesatan. Makanya ibu kudu bersyukur kalau Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam hidayah. Di dalam surat An-Nahl ayat 125, surat Al-An'am ayat 125, Allah mengatakan fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki oleh Allah diberi hidayah, Allah bukakan jalan dia untuk mengamalkan Islam. Jadi kita kudu bersyukur kalau termasuk orang yang diajak apa ngaosan, ayo itu ayah tatangga nu teu damang nengok yuk bu, hayu nengok gitu. Di rumah barangkali ada kerudung yang sudah jarang dipakai tapi masih layak pakai, kumpulkannya, kita mau sumbangkan ke ini, kumpulkan gitu. Pokoknya mah jalannya teh gampang dibawa kepada itu ciri orang yang diberi hidayah oleh Allah. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang oleh Allah dikehendaki diberikan hidayah, maka Allah bukakan jalan dia untuk mengamalkan Islam. Sebaliknya, ada orang yang dalam hidupnya memilih kesesatan. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi ibu bersyukur sama Allah, diajak apa ngaosan, duduk jabah panas, tinggal di kesana. Jadi panas. Bu, semoga keringat kita yang keluar ini jadi pelebur dong. Iya bu, mun ibu pangaosannya bukan hanya sekarang, kapan gitu pengajiannya harudang kesangannya kan gitu. Bu, katakan dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan keringat ini jadi pelebur dosa saya, gitu loh bu ya. Kalau ibu kerpuasa lapar celekit ningali odading tem nih asa juga berlian. Katakan, ya Allah, semoga rasa lapar ini jadi pelebur dosa gitu ya. Oke. Jadi bu, saya lagi cerita apa bu, pak? Saya lagi cerita apa? Fitnah. Pertama, fitnah itu artinya ujian. Yang kedua, fitnah itu tipu daya setan, bisikan-bisikan setan, seringkali terbersit dalam pikiran kita. Yang ketiga, kesesatan. Bu, hidup ini kata para filosof itu life is a choice. Hidup itu pilihan. In ahsantum, kalau kau berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Kalau kau berbuat buruk, keburukan untuk dirimu. Berarti tugas kita ada dua, mau milih kesesatan atau mau milih hidayah. Balik ke kita semuanya. Nah, kalau kita memilih kesesatan, itu berarti kita terjebak oleh fitnah. Tapi kalau kita memilih hidayah, berarti kita bisa menepis kesesatan itu dalam hidup kita. Yang berikutnya, keberapa sekarang? Keempat ya. Keempat. Yang namanya fitnah itu adalah bencana. Apa bu? Nah, bencana itu ada dua. Pertama, ada bencana yang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, gunung meletus, itu dari Allah. Tapi ada juga bencana karena memang ulah tangan manusia. Contoh, ya, longsor. Karena hutannya dibabat habis, kayunya diambil habis, tapi tidak ditanami lagi. Begitu hujan terjadi longsor, maka longsor itu bencana bukan? Tapi karena apa? Ulah manusia. Orang buang sampah seenaknya. Ketika hujan banjir, itu bencana bukan? Karena siapa? Ulah tangan manusia. Jadi bencana itu ada dua. Ada yang memang karena kelakuan kita, ada yang memang itu ujian dari Allah, bukan karena kelakuan kita. Kebayang nggak gunung meletus? Tidak ada campur tangan manusia. Gempa tidak ada ulah tangan manusia.
Tidak ada. Tapi banjir boleh jadi karena ulah tangan manusia, karena buang sampah seenaknya, karena membabat hutan seenaknya. Makanya sekarang ini banyak bencana yang doharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, firman Allah. Seringkali bencana itu terjadi di muka bumi karena ulah tangan manusia. Bagaimana ulah tangan manusia tadi? Yaitu manusia melakukan sesuatu yang berakibat kepada dirinya. Ibu, bapak, termasuk penyakit. Penyakit itu ada dua, ada yang ujian dari Allah, ada yang memang karena ulah kita. Ya, ada orang yang panas saeutik eungeun. Nih. Hujan enggak. Ulah orang itu apa ujian dari Allah? Itu karena memang turunan apa bu? Asma. Tah, mun angin kieu ngebut deh, enggak. Nih. Punten jadi anu asma tampil eta teh Allah. Tong nyalahkeun alam. Terima. Tapi suami ibu nusok ngarokok, dia ngarokok engap, tah eta mah kalakuan maneh. Ya dibuat sendiri. Jadi ada orang yang teu ngarokok, teu naon tapi sok engap, eta mah turunan asma. Asma ti dituna aki nini uyut teh mararawatan teh ku asma. Dia teh terus asma, tah eta mah ujian ti Allah. Terima. Tapi kalau ada orang yang sering engap kulantaran ngarokok, tak eta mah ulah ngarokokna. Kulantaran ngarokok berarti itu mah kelakuannya sendiri. Aya bu, jalmi teh nya tos diobatan kukumaha eta roromeheuna teh anggap cekah. Jadi nu someh teh ieu nanti seuri we nanti apa sih? Si nu kieu teh nanti bu tumit nanti seuri we. Tumit nanti ya kan? Tos diobatan kuna naon teh anger da bu roromeheuna teh. Tahu bu roromeheun? Perpecahan di antara suku. Roromeheun. Jadi roromeheun teh perpecahan di antara suku. Jadi suku urang teh ngalami perpecahan. Barilah ibu tos diobatan anger roromeheun, tos disalepan anger roromeheun. Ta eta mah apa? Ujian ya Allah. Tapi aya oge nu roromeheun teh kulantaran tara make sendal, tara make kaos kaki, ya kan gitu. Kalau udah jalan teh tara dicuci kaki teh. Jadi bayar roromeheun ta eta mah karena ulah kalakuan seseorang. Jadi ternyata bu yang namanya bias bu tesales nggak apa-apa. Itu mah awatos jamaah bias abdi mah. Asli saya mah kan itu mah lega gitu karunya. Laras bu bias abdi. Entar ada kali itu awatos. Abdi mah tadi heureuy kikian teh pada suut. Abdi mah teh kalem. Kita lanjut. Lagi cerita apa saya bu? Jadi ayah roromeheuna nih apal gitu. Ari materi ceramah nu sajena mah hilap. Mama ari paham ngajelaskeun roromeheun. Nah. Jadi yang namanya ujian itu, fitnah itu ada yang bermakna bencana. Bencana itu ada dua, ada yang karena kelakuan kita, ada yang bukan karena kelakuan kita. Itu karena Allah menakdirkan menguji kita dengan hal itu. Nah, ini dijelaskan di dalam surat Ad-Dariyat ayat 14 ya. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun.
Oke, itu ayatnya. Surat apa, Bu? Nah, jadi dari apa yang saya ceritakan, yang namanya fitnah itu memiliki 4 makna. 1, ujian, itu fitnah. 2, tipu daya setan, bisikan-bisikan buruk, itu juga disebut Yang ketiga, kesesatan. Kita memilih jalan hidup yang sesat, yang salah, tak etate fitnah. Yang keempat, bencana, yaitu bencana yang terjadi karena kelakuan kita. Ya. Nah, Ibu Bapak, Rasulullah ini baru saya kembali lagi ke hadis yang tadi. Malam yada qaulazur. Siapa yang ketika saum Ramadan tidak meninggalkan ucapan kotor, maksudnya tidak memfitnah, tidak menggosip, ya, tidak sombong, ya. Nah, saum seperti itu yang akan menghantarkan kita kepada kesolehan. Karena kalau kita bicara saum, Ibu Bapak, yang diasah dalam puasa itu 3, jasad, akal, hati. Sok Ibu saum, kan jasad, nahan lapar, nahan dahaga. Dan Nabi itu mengajari kalau saum itu buka dengan kurma. Apa, Bu? Kurma. Jadi makan kurma itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu makan gorengan. Ya seperti, iya. Jadi orang Indonesia mah kurma itu hukumnya yang wajib naon? Gorengan. Jadi kalau ada di meja makan ayah korma, ayah bala-bala, ayah goreng tempe, goreng tahu, suaminya teh langsung ngambil bala-bala. Cek istilah teh, ayah eta korma sunnah atau hari ayah? Anu sunnah teh korma, ayah mah nu wajib heula ya. Bala-bala. Bu, sebenarnya yang dimaksud dengan saum itu mengasah jasad, dari cara Nabi berbuka saja mengajari kita hidup sehat. Makan itu kurma, kurma nanti jangan sakilo hari ini, beberapa butir saja, 1, 3, 5, 7 ganjil. Aya nu 1 kira, 3 kira, 5 akhirnya mah 20 hiji. Nah, yang dimaksud dengan kurma, sekiranya tidak ada kurma, Ibu berbuka itu dengan yang seperti kurma. Saya ingin tanya, ada nggak kurma digoreng? Kurma dikolak? Berarti maksudnya Nabi buka dengan kurma, Ibu nanti Bapak kalau buka, sekiranya nggak ada kurma, makan buah. Tapi buahnya jangan kena api. Misalnya pisang, bukan kolak pisang, pisangnya. Karena kolak pisang mah tos di gulaan, di cipatian, geus teu asli. Jadi pisangna Ibu mau buka dengan buah, bukan sop buah. Sop buah mah tos di susuan, tos di gulaan. Tapi apa? Buahnya. Itu yang dimaksud Nabi itu buka dengan kurma. Maksudnya berbuka yang sehat dengan buah-buahan. Terus Nabi itu kalau ngambil makanan tidak pernah dengan 4-5 jari, 3 jari. Maksudnya teh sedikit. Ibu manyana tahu badag kutilu. Maksud 3 jari teh ngambilnya sedikit. Jadi kalau Ibu makan bakso tahu, potong jadi 3, jadi 4, cep, jadi alit. Nah, Ibu mah bakso tahu teh hiji. Udah gitu teh panas, langsung ditelan jika makan pel. Jadi yang namanya saum itu mengasah jasad. Itu sebabnya ahli gizi mengatakan bila saum kita berhasil secara ilmu gizi, setelah 2 minggu berat badan kita turun antara 1 sampai 3 kilo. Tuh langsung ngahulang, abdi mah sok naik. Berarti ada yang salah tidak? Di pola makan yang salah. Gitu. Nah, Bu, sekarang saya ingin cerita yang sederhana. Mungkin enggak tanpa sepengetahuan kita
kita memakan yang haram tanpa sepengetahuan. Misalnya saya makan nasi padang dengan ayam, goreng ayam. Ternyata goreng ayam itu teh ayam tiren, ayam bangke. Tapi nu jualannya tidak bermaksud ngejual ayam tiren. Ngan anu nakal teh nu di pasar. Kebayang tuh dina 100 ayam 2 nu paeh. Dipotong-potong dihijikan dengan yang ini. Ternyata itu termakan oleh saya. Jadi walaupun saya berusaha memakan makanan halal, mungkin enggak setetes darah saya, secuil daging saya, sehelai rambut saya ada yang terbentuk dari yang haram. Mungkin Ramadan dibakar, dibersihkan dengan saum. Jadi kalau berat badan saya 67, tangke Ramadan biasanya turun 3 kilo jadi genep 4. Nah mudah-mudahan yang hilang itu yang haram-haramna. Kan ibu mah genep 7 teh jadi 70. Terus kamana itu haram-haram. Tong seri nanya kamana? Kamana ari ibu? Nah jadi sebenarnya saum itu termasuk penyakit. Penyakit itu ada 2, ada yang ujian dari Allah, ada yang memang karena ulah kita. Ya, ada orang yang panas saeutik eungeun. Nih. Hujan enggak. Ulah orang itu apa ujian dari Allah? Itu karena memang turunan apa bu? Asma. Tah mun angin kieu ngebul teh enggak. Nih punten jadi anu asma tampil eta teh Allah tong nyalahkeun alam terima. Tapi suami ibu nusok ngarokok, tiap ngarokok engap, tah eta mah kalakuan maneh ya dibuat sendiri. Jadi ada orang yang teu ngarokok teu naon tapi sok engap, eta mah turunan asma ti dituna aki nini uyut teh mararawatan teh ku asma. Dia teh terus asma, tah eta mah ujian di Allah. Terima. Tapi kalau ada orang yang sering engap kulantaran ngarokok, tah eta mah ulah ngarokokna. Kulantaran ngarokok berarti itu mah kelakuannya sendiri. Aya bu, jalmi teh nya tos diobatan kukumaha eta roromeheuna teh anggar cekah. Jadi nu someh teh ieu nanti seuri we nanti apa sih? Si nu kieu teh nanti bu tumit teh seuri we. Tumit teh ya kan? Tos diobatan kuna naon teh anger da bu roromeheuna teh. Tahu bu roromeheun? Perpecahan di antara suku. Roromeheun. Jadi roromeheun teh perpecahan di antara suku. Jadi suku urang teh ngalami perpecahan. Barilah ibu tos diobatan anger roromeheun, tos disalepan anger roromeheun. Ta eta mah apa? Ujian di Allah. Tapi aya oge nu roromeheun teh kulantaran tara make sendal, tara make kaos kaki, ya kan gitu. Kalau udah jalan teh tara dicuci kaki teh. Jadi bayar roromeheun teh eta mah karena ulah kalakuan seseorang. Jadi ternyata bu yang namanya bias bu teh sanes ngapa apa? Itu mah awatos jamaah biasa abdi mah. Asli saya mah kan itu mah lega gitu karunya. Laras bu biasa abdi. Antara ada kali itu hawatos. Abdi mah tadi heureuy kikian teh pada sueup. Abdi mah teu kalem. Kita lanjut. Lagi cerita apa saya bu? Nah, jadi ayah roromeheun ini apal gitu.
Ari materi ceramah nu sejenna mah hilap. Mamah ari paham ngajelaskeun roromehun. Nah. Jadi yang namanya ujian itu, fitnah itu ada yang bermakna bencana. Bencana itu ada dua, ada yang karena kelakuan kita, ada yang bukan karena kelakuan kita, itu karena Allah menakdirkan menguji kita dengan hal itu. Nah, ini dijelaskan di dalam surat Ad-Dariyat ayat 14 ya. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Oke, itu ayatnya. Surat apa, Bu? Nah, jadi dari apa yang saya ceritakan, yang namanya fitnah itu memiliki 4 makna. 1, ujian, itu fitnah. 2, tipu daya setan, bisikan-bisikan buruk, itu juga disebut Yang ketiga, kesesatan. Kita memilih jalan hidup yang sesat, yang salah, tak eta teh fitnah. Yang keempat, bencana, yaitu bencana yang terjadi karena kelakuan kita. Ya. Nah, Ibu Bapak, Rasulullah ini baru saya kembali lagi ke hadis yang tadi. Malam yada qaulazur. Siapa yang ketika saum Ramadan tidak meninggalkan ucapan kotor, maksudnya tidak memfitnah, tidak menggosip, ya, tidak sombong, ya. Nah, saum seperti itu yang akan menghantarkan kita kepada kesolehan. Karena kalau kita bicara saum, Ibu Bapak, yang diasah dalam puasa itu 3, jasad, akal, hati. Sok Ibu saum, kan jasad, nahan lapar, nahan dahaga. Dan Nabi itu mengajari kalau saum itu buka dengan kurma. Apa, Bu? Kurma. Jadi makan kurma itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu makan gorengan. Ya seperti. Iya. Jadi orang Indonesia mah kurma itu hukumnya yang wajib naon? Gorengan. Jadi kalau ada di meja makan ayah korma, ayah bala-bala, ayah goreng tempe, goreng tahu, suaminya teh langsung ngambil bala-bala. Cek istri teh, ayah, eta korma sunnah atau hari ayah? Anu sunnah teh korma, ayah mah wajib heula ya. Bala-bala. Bu, sebenarnya yang dimaksud dengan saum itu mengasah jasad. Dari cara Nabi berbuka saja mengajari kita hidup sehat. Makan itu kurma. Kurma nanti jangan 1 kilo hari ini. Beberapa butir saja, 1, 3, 5, 7 ganjil. Ya. Aya nu 1 kira, 3 kira, 5, akhirnya 20 hiji. Ya. Nah, yang dimaksud dengan kurma, sekiranya tidak ada kurma, Ibu berbuka itu dengan yang seperti kurma. Saya ingin tanya, ada nggak kurma digoreng? Kurma dikolak? Berarti maksudnya Nabi buka dengan kurma, Ibu nanti Bapak kalau buka, sekiranya nggak ada kurma, makan buah. Tapi buahnya jangan kena api. Misalnya pisang, bukan kolak pisang, pisangnya. Karena kolak pisan mah tos di gulaan, di cipatian, geus teu asli. Jadi pisangna Ibu mau buka dengan buah, bukan sop buah. Sop buah mah tos di susuan, tos di gulaan. Tapi apa? Buahnya. Itu yang dimaksud Nabi itu buka dengan kurma. Maksudnya berbuka yang sehat dengan buah-buahan. Terus Nabi itu kalau ngambil makanan tidak pernah dengan 4-5 jari, 3 jari. Maksudnya teh sedikit. Ibu manyana tahu badag kutilu. Maksud 3 jari teh ngambilnya sedikit. Jadi kalau Ibu makan bakso tahu, potong jadi 3, jadi 4. Cep. Jadi alit. Nah, Ibu mah bakso tahu teh hiji. Udah gitu teh panas,
langsung ditelan jika makan pel. Jadi yang namanya saum itu mengasah jasad. Itu sebabnya ahli gizi mengatakan bila saum kita berhasil secara ilmu gizi, setelah 2 minggu berat badan kita turun antara 1 sampai 3 kilo. Tuh langsung ngahulang, abdi masuk naik. Berarti ada yang salah tidak? Di pola makan yang salah gitu. Nah Bu, sekarang saya ingin cerita yang sederhana. Mungkin enggak tanpa sepengetahuan kita memakan yang haram? Tanpa sepengetahuan. Misalnya saya makan nasi padang, dengan ayam, goreng ayam. Ternyata goreng ayam itu teh ayam tiren, ayam bangke. Tapi nu jualannya dia tidak bermaksud ngejual ayam tiren. Ngan anu nakal teh nu di pasar. Kebayang tuh dina 100 ayam 2 nu paeh. Dipotong-potong dihijikan dengan yang ini. Ternyata itu termakan oleh saya. Jadi walaupun saya berusaha memakan makanan halal, mungkin enggak setetes darah saya, secuil daging saya, sehelai rambut saya ada yang terbentuk dari yang haram. Mungkin Ramadan dibakar, dibersihkan dengan saum. Jadi kalau berat badan saya 67, tangke Ramadan biasanya turun 3 kilo jadi genep 4. Nah mudah-mudahan yang hilang itu yang haram-haramna. Kan ibu mah genep 7 teh jadi 70. Terus kamana eta nu haram-haram? Tong seuri nanya kamana? Kamana ari ibu? Nah jadi sebenarnya saum itu membersihkan, dibuang ya. Terus saum itu membersihkan akal, karena kalau kita saum dianjurkan untuk banyak baca Al-Quran. Rasulullah saja Ramadan itu didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril membacakan Al-Quran, mensistematisasikan Al-Quran seperti yang ada di tangan kita sekarang. Dibacakannya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai 114 tuh disusun seperti sekarang ini. Dan itu tiap bulan Ramadan malaikat Jibril turun dan membacakan ayat itu kepada Nabi Muhammad. Kita juga disuruh untuk tadarus. Nah, memang kemampuan orang baca Quran tuh macam-macam. Ada qiraah itu membaca Quran tapi masih banyak yang salah bacaannya. Jadi kalau baca alif lam mim teh kieu alama maksudnya teh alif lam mim, karena kakara ikroh hiji jadi alama. Orang lain membaca yasin, dia mah yasa. Itu namanya qiraah. Ibu bapak yang berada di tahap qiraah, belajar terus Al-Quran. Kata Nabi, walladzi yaqra'uhu wa yata'ta falahu ajron. Orang yang baca Quran dan terbata-bata, dia belajar terus, baginya 2 pahala. Nanti kalau sudah belajar, nanti masuk ke tilawah. Kalau tilawah itu baca Quran dan sudah benar bacaannya, ya, sudah enak, ya minimal teu alaro gitu teh. Jadi kalau baca Quran tuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Minimal itulah. Ari urusan saya henteu mah kumaha suara, ieu mah minimal lancar gitu. Nah ibu-ibu yang masih muda-muda sayang dengar, kalau anda lagi hamil panggil suami anda, ayah baca Quran lah untuk si adek gitu. Sina maca nu keras. Nih ibu muda nih, mamah muda, kalau anda lagi hamil suami anda suruh baca Quran. Nah kalau bacaannya lancar teruskeun. Lamun nu tadi alama tos puter kaset kan kayak rudet budak, cek budak teh apa sih gitu.
Ini apa sih gitu, daripada budak rudetnya apa sih udah aja apa puter we kaset. Nah terus yang ketiga tadabur. Kalau tadabur itu membaca Quran dan berusaha memahami maknanya, ya, berusaha memahami Nah ini yang ada di dalam Ramadan. Pertama jasad kita diasah, akal kita juga diasah dengan baca Quran. Yang ketiga kolbu kita juga dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan kolbu? Bagaimana cara membersihkan hati? Yaitu dengan mengendalikan diri yang saya tadi ceritakan. Siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Berarti kita dalam berpuasa itu harus menjaga omongan dan perilaku kita, jangan sampai itu mengotori kolbu kita. Ibu bapak, sebenarnya yang paling menentukan soleh dan tidaknya diri kita tuh hati. Mun hatina bersih bu, jalmi hatina bersih, lisan pikiran nanti bersih. Pak Am tinggal itu, Pak Agus mobil nam niges anyar deui. Kalau hati saya bersih, jawabnya apa? Alhamdulillah, ikut senang Pak Agus tiap Ramadan mobil nanti anyar resep iseur artos, alhamdulillah. Berarti hati saya bersih kotor. Pak Am itu tinggal itu, Pak Agus mobil niges anyar lah ngiridit di mana? Maneh nama lege ameh balik ka Ciamis lebaran dipuji. Kayak balik ke Ciamis ke dijabel ku bangma kuatkeun. Tah, berarti hatena kotor. Ya. Jadi kalau hati kita bersih mah resep ningali batur sukses teh. Pak Am, Bu Wiwi nggak bisa hadir. Kenapa? Itu wisuda anaknya. Alhamdulillah ikut seneng udah punya anak sarjana. Berarti hatena bersih kotor. Bersih. Pak Am, eta Bu Wiwi nggak bisa hadir. Kenapa Bu? Itu mau wisuda anaknya. Anak nu mana? Eta anak yang pertama Pak. Para budak teh bodoh eta teh. Hanya geus di wisuda adik bodoh eta budak teh. Kan saya guru SMA teh bodoh pisan. Nah, jadi akhirnya yang keluar itu omongan-omongan yang buruk. Makanya saum kita yang kita lakukan nanti harus membuat jasad kita sehat, akal kita bersih, hati kita Nah, kalau sudah begitu, apa kata Rasulullah? Liso ini farhatan. Bagi orang yang berpuasa akan dapat dua bahagia. Satu, farhatun inda iftorihi, dia akan senang ketika berbuka. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbihi, dia akan senang ketika bertemu Tuhannya. Nah, ini justru yang penting. Senang ketika berbuka dan senang ketika bertemu. Artinya orang yang saumnya berhasil, jasadnya sehat, akalnya bersih, hatena bersih, kalau meninggal itu dia happy. Jadi Bu, orang meninggal anu soleh mah seneng deh. Orang hidup sedih tidak? Sedih. Jadi kita tuh kalau meninggal nanti, kan meninggal mah pasti terjadi ya. Bisa Bapak Ibu duluan ya, saya belakangan. Atau saya belakangan, ibu bapak duluan, bisa kan itu terjadi? Bisa. Atau malah saya duluan, bisa menyolatkan ibu bapak. Jadi kan kita nggak tahu, tapi sekiranya satu saat Allah memanggil kita, selama hati kita bersih, pikiran kita bersih, jasad kita jauh dari dosa dan maksiat, maka kalau meninggal farhah, dia bahagia. Kenapa? Karena malaikat akan menyambutnya. Allah takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan khawatir, bergembira dengan kenikmatan. Tah jalmi nu kitu mah Bu, roh nanti tersenyum, bukan jasadnya, rohnya. Sampai rohnya mengatakan kodimuni, cepat saya kuburkan, cepat saya kuburkan. Jadi si rohnya itu ingin segera dikuburkan. Begitu dibawa ke kuburan, diuruk dengan tanah, apa kata malaikat? Nam solihah, sok tidur yang tenang, istirahat. Hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sampai Allah membangkitkanmu di hari kebangkitan. Jadi orang yang hatinya bersih, pikirannya bersih, jasadnya bersih dari dosa, diasah ku puasa, kalau meninggal itu farhah, dia bahagia. Dan dia bilang, malaikat mengatakan sok tidur yang tenang.
Tiba-tiba Bu, dia tertidur dan baru dibangkitkan di hari kebangkitan. Begitu hari dibangkitkan dia bangun, dia bilang, aku serasa baru tidur beberapa menit saja. Padahal boleh jadi jutaan tahun. Semoga kita termasuk kelompok seperti itu. Itu saja Ibu Bapak.